untuk kesempatan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami supaya mengerti kebenaran, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hampir menyelesaikan pelajaran kita tentang pengakuan iman rasuli yang telah disampaikan melalui mimbar ini secara berseri sejak kurang lebih 5 minggu yang lalu. Hari ini kita belajar tentang gereja. Kredo rasuli kita berkata, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Mari kita membaca kembali teks yang telah dibacakan oleh liturgos tadi. Pertama dari Matius 16 ayat 18 yang berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Lalu ayat berikutnya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 40 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita lihat di dalam kredo rasuli ini, paling tidak ada 3 yang bisa kita temukan. Pertama, bicara tentang kepemilikan gereja. Siapa yang punya gereja itu? Kalau dari teks yang kita baca tadi ya. Jadi sebelum kita membahas tentang gereja yang kudus dan mari kita lihat dulu. Sebenarnya siapa yang mendirikan gereja dan pemilik gereja? Di dalam Matius yang kita baca tadi, Matius 16 ayat 18, nampak memang bahwa Tuhan Yesuslah yang mendirikan gereja atau jemaat ini. Jadi Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja adalah rencana Tuhan dan milik Tuhan. Gereja bukan milik siapa-siapa. Ada orang yang seringkali merasa bahwa ya, gereja ini milik saya. Oh no. Kita sedang keliru kalau begitu. Kita sedang menjadi seperti seorang pelayan yang merasa tuan. Ya, seorang pelayan yang memiliki segala-galanya. Enggak. Gereja kalau semacam seperti seorang hamba Tuhan seperti saya, harusnya menyadari bahwa gereja atau umat ini adalah milik Tuhan. Karena dia dibangun berdasarkan rencana dan janji Tuhan. Jadi, apa akibatnya kalau gereja itu adalah milik Tuhan? Seharusnya gereja menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Begitu logisnya. Saya kalau mau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, saya ingin apa yang saya buat itu sesuai dengan kehendakku. Segala macam tujuan, segala macam penggunaan, segala macam prakteknya haruslah sesuai dengan keinginan sang pemilik. Dan apa yang dilakukan dalam gereja haruslah sesuai dengan keinginan sang pemilik itu.
Jadi itu berdasarkan nats yang kita baca dari Matius 18 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Matius 16 ayat 18 ya. Pada bagian yang pertama, kalau kita coba lihat dari kalimat credo ini, gereja yang kudus dan am. Di dalam terjemahan yang lain, am itu artinya Katolik. Oh, berarti gereja Protestan sebenarnya Katolik. Enggak. Am dan Katolik itu memiliki pengertian yang sama, yaitu umum. Ya. Jadi kudus dan am itu artinya umum. Ini menunjuk kepada gereja universal. Jadi semua gereja di seluruh dunia itu am. Apa poin yang dapat kita tangkap di sini? Menurut Efesus 2 ayat 19 sampai 22 yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa gereja itu sesungguhnya adalah suatu kesatuan. Itulah sebabnya prinsip yang bisa kita ambil di sini adalah prinsip keesaan gereja. Bahwa gereja itu satu. Perhatikan kalimat di dalam nats itu. Kita bisa menggarisbawahi. Dikatakan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kawan sewarga. Anggota-anggota keluarga Allah. Ada kesatuan di sana. Kita yang dimaksud adalah setiap individu di dalam gereja. Semua orang yang mempercayakan diri kepada juru selamat di dalam Yesus Kristus, itu adalah gereja. Lalu kemudian ayat 20, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi kita diibaratkan sebuah bangunan dengan dasarnya adalah Kristus, dan semua bebatuan atasnya adalah pengajaran para rasul, para nabi. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Lalu kemudian di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kumpulan sewarga dari orang yang telah ditebus oleh darah Yesus dan disebut sebagai orang-orang kudus, itulah gereja. Di dalam bahasa asli disebut dengan istilah eklesia. Eklesia berasal dari dua kata, ek dan kaleo. Jadi ek itu artinya keluar, kaleo itu dipanggil, call. Jadi gereja adalah sekumpulan orang, warga yang dipanggil keluar. Tentu untuk suatu tujuan tertentu. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada istilah kahal, umat Allah. Jadi mereka adalah, Israel itu disebut kahal. Mereka adalah kumpulan orang atau suatu bangsa yang dipanggil keluar. Ini juga bisa diterjemahkan secara literal karena mereka dipanggil keluar dari perbudakan di Mesir. Itu pengertian dari eklesia. Dan apa yang dilakukan terhadap eklesia atau apa dasarnya? Dibangun di atas dasar kebenaran seperti yang kita baca tadi. Yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, dan Kristus sendiri. Yesaya 57 ayat 19 berkata begini. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Nah, teks ini dapat dipahami sebagai merujuk pada benih Israel yang tersebar sebagai yang jauh. Tetapi konteks sebelum perikop ini menunjukkan tentang Allah yang berjanji bahwa rumahnya juga akan diperuntukkan bagi orang asing dalam pasal 56 ayat 3 sampai 8. Dengan demikian, Efesus 2 ayat 19-22 ini sedang mengutarakan pendapat Paulus tentang kesatuan orang Yahudi dan bukan Yahudi di bait suci yang baru. Bait suci yang baru itu menunjuk kepada diri kita, kepada tubuh Kristus itu secara menyeluruh. Nah, dalam perjanjian lama, rupanya satu-satunya pembagian di dalam bait suci adalah antara imam dan kaum awam.
Tetapi pada zaman Paulus, para arsitek telah menambahkan penghalang untuk orang non-Yahudi dan untuk perempuan. Nah, ini kontras dengan tujuan pembangunan bait Allah itu di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41-43. Paulus mengatakan bahwa penghalang-penghalang ini dihapuskan dalam bait suci Allah yang sejati dan rohani. Jadi bait suci Allah yang sejati dan rohani tidak lagi memiliki penyekat-penyekat. Nah, beberapa penulis Yahudi lainnya juga berbicara tentang umat Allah sebagai baitnya. Tetapi hanya Paulus dan orang Kristen awal lainnya ya yang menyadari bahwa bait suci baru ini termasuk orang non-Yahudi. Dan Paulus memperoleh gambar Kristus sebagai batu penjuru ini tentu dari Mazmur 118 ayat 22. Mungkin juga ini melalui pengajaran Yesus. Nah, menurut catatan sejarah Bapak Ibu, pada waktu Paulus menulis kata-kata ini, dengan alasan persatuan rasial dalam Kristus, ada orang-orang Yahudi dan Suria saling membantai di jalan-jalan Kaisaria, sebuah kota yang belum lama dikunjunginya, dengan alasan Kristus. Itu bisa kita baca juga dalam Kisah Para Rasul di mana dia baru pulang dari Kaisaria itu. Di sini Paulus tidak sekadar meniru pendirian umum melawan rasisme dalam budayanya. Karena memang faktanya orang Israel telah bertumbuh menjadi orang-orang yang rasis pada waktu itu. Mereka telah menjadi orang yang eksklusif dan menganggap bahwa kebenaran hanya ada dan untuk mereka saja. Keselamatan itu hanya demi mereka. Mereka tidak perlu lagi peduli dengan orang lain. Sehingga Paulus melawan itu. Ia mengutuk rasisme dan pemisahan lembaga keagamaan. Meskipun ia harus menantang budayanya untuk melakukan itu. Jadi tema satu tubuh itu penting. Karena identitas baru yang harus kita pahami adalah tidak adanya lagi separasi antara orang percaya dan orang yang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Orang percaya itu yakni kita orang Kristen harus melihat diri kita sebagai sesama warga negara dengan umat Allah lainnya. Dalam ayat 19 kita membacanya. Sebagai anggota keluarga Allah. Kita dibangun bersama-sama untuk menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tema ini adalah yang dikembangkan Paulus dengan seksama baik di Efesus maupun di Kolose. Kita telah diberi kehidupan baru dan telah diberi kekuatan untuk menjalaninya. Tetapi juga kita tidak hidup di dalam kesendirian. Kita bertumbuh tinggi di dalam Kristus sebagai anggota keluarga. Dalam persekutuan dengan orang-orang yang percaya lainnya, individu-individu dibentuk menjadi organisme yang hidup dan sedang tumbuh yang bangkit menjadi bait suci yang kudus di dalam Tuhan. Kita bisa melihat ini dalam ayat yang ke-21. Nah, fokus pada komunitas iman ini memberi kita perspektif baru tentang pertumbuhan dan identitas pribadi. Itu juga memberi kita perspektif baru tentang Kristus. Dalam Efesus ditegaskan bahwa kita tidak lagi sekadar melihat Yesus sebagai yang terutama dalam hubungan dengan orang percaya, tetapi lebih daripada itu, kita memandang Yesus sebagai kepala tubuh yang hidup, yaitu gereja. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah menghendaki paling tidak 3 hal. Pertama, ia menghendaki untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita bisa melihat ini di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 10 berkata begini. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai
kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Lalu kemudian menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menunjuk dia untuk menjadi kepala atas segala sesuatu untuk gereja yang adalah tubuhnya. Ayat 22 dan 23. Dan kemudian yang ketiga, menetapkan Kristus Yesus sendiri sebagai kepala batu penjuru. Di dalam dia seluruh bangunan tersusun. Jadi Kristus adalah pusat pengharapan, pusat pandangan, fokus dari gereja dan seluruh pelayanannya. Ada kesatuan karena Kristus adalah kepalanya sehingga semua bangunan bisa tersusun. Jadi kita bicara tentang gereja secara universal. Jadi ketika kita membaca surat Efesus, kita akan melihat Kristus digambarkan lebih dan lebih sebagai kepala tubuh. Namun dalam 2 pasal pertama, Paulus berfokus pada identitas kita. Apa artinya bagi kita untuk menjadi di dalam Kristus? Apa artinya ditarik dari kematian dan diberikan kehidupan? Mengapa Paulus begitu yakin bahwa kehidupan kita sehari-hari akan diubah jika memahami pengharapan panggilan kita? Jika kita tahu yang dapat kita harapkan sebagai anggota tubuh Kristus, itu semua ada dalam pasal 1, pasal 2. Kita bisa membacanya dan menemukan bahwa anugerahlah yang memberikan keselamatan dan bisa mengubah hidup kita. Dan kita dibawa kepada satu komunitas penyatuan, yaitu gereja. Salah satu cara untuk membantu anggota kelompok kita membangun gambaran tentang identitas baru kita adalah dengan membaca dan membaca ulang-ulang pasal pertama dari Efesus ini. Bagian ini mencatat apa yang Paulus katakan telah kita miliki di dalam Kristus dan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita. Jadi kalau ingin memahami identitas Kristen, identitas orang percaya, baca pasal 1 dan 2. Jadi betapa bangganya kita ketika sadar tentang apa yang kita miliki sekarang di dalam Kristus. Termasuk yang terutama adalah penebusannya. Ada kekuasaan, kehidupan, perdamaian, keanggotaan dalam keluarga. Kristus sendiri yang menjadi pembimbing kita. Dan betapa indahnya menyadari apa yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam Kristus. Bahwa dia telah memilih kita untuk memuji dia. Bahwa dia telah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Dan membentuk kembali kita yang rusak karena dosa ini. Bahwa kepribadian kita sekarang memiliki tanda pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kita mengeksplor pasal-pasal ini, kita dapat melihat keindahan tubuh Kristus itu. Bahwa di dalam Kristus kita benar-benar adalah orang baru. Kita memiliki identitas baru sekarang. Kita adalah kumpulan sewarga dari orang yang telah ditebus oleh darah Yesus dan disebut sebagai orang-orang kudus. Kudus artinya khusus, disendirikan, spesial. Yakni yang dipanggil keluar menjadi penyembah-penyembah Allah. Yang didasarkan pada kebenaran. Rasul-rasul, nabi, dan Kristus. Dengan tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Supaya tumbuh semua bangunan itu rapi tersusun dan di dalamnya Allah hadir. Sehingga gereja semestinya bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Bukan hanya bertumbuh secara fisik bangunannya. Nah, di dalam Alkitab, pengertian gereja itu ada dua. Gereja secara universal dan gereja lokal. Namun penekanan utama di dalam teks ini, Paulus bicara tentang gereja secara universal. Bukanlah bangunan fisik, bukan pula denominasi. Bukan itu yang ditekankan di sini. Tetapi gereja secara rohani. Gereja ini.
tubuh kita. Setiap individu orang percaya. Ingatkah kita lagu rohani anak sekolah minggu dulu ya? Yang lagunya begini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Di sini paling tidak kita dapat menyimpulkan dan menerapkan dua hal. Satu, bahwa setiap pribadi di dalam gereja itu penting dan berhak untuk turut dibangun. Lalu orang bertanya, mahasiswa saya kemarin bertanya tentang gereja. Apa yang perlu kita perhatikan di dalam pelayanan? Apa yang harus kita bangun? Saya bilang pembangunan atau tanggung jawab gereja secara organisasi terhadap setiap anggotanya itu adalah berkenaan baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi pelayanan gereja itu harusnya secara organisasi ya, harus menyentuh seorang manusia secara holistik. Artinya secara keseluruhan. Gereja harus melayani secara rohani tetapi juga harus membuka peluang atau harus berusaha untuk bagaimana caranya agar kehidupan seseorang secara jasmani itu bisa terus-menerus terbangun. Itu gereja. Lalu kemudian yang kedua, setiap pribadi menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Jadi perhatikanlah, layanilah dan libatkanlah semua pribadi dalam gereja secara maksimal, tanpa terkecuali. Ketika mereka ada di dalam gereja, merekalah gereja itu sendiri. Bukankah Paulus mengingatkan, gereja itu adalah satu tubuh, saling melengkapi satu dengan yang lain meskipun ada banyak perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan wawasan interdenominasi. Persoalan yang dihadapi gereja-gereja Tuhan hari-hari ini adalah fanatisme denominasi. Dia begitu fanatik dengan golongan dia. Dia lupa bahwa kita berdiri di atas batu penjuru yang sama, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang yang melupakan itu. Sehingga orang-orang sudah mulai menuding satu dengan yang lain. Ada orang yang berkata bahwa gerejamu tidak ada Roh Kudusnya. Yang lain berkata, oh gerejamu itu tidak terkendali. Ada yang berkata gerejamu itu gereja yang pokoknya macam-macam lah ya. Saling menuding satu dengan yang lain. Saya tidak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu soal itu. Jadi ini ada keesaan, ada kesatuan di antara orang-orang Kristen. Kadang-kala ada perbedaan di dalam cara menafsir. Tetapi gereja yang percaya kepada pengakuan iman rasuli, percaya kepada Tritunggal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, itu adalah satu di dalam Kristus. Itu yang utama. Ada banyak doktrin-doktrin atau dogma gereja yang seringkali berbeda pandangan. Tetapi kalau itu sama sekali tidak mereduksi pemahaman tentang doktrin-doktrin inti itu, maka kita anggap itu sebagai kekayaan. Kadang-kala masih terjadi perdebatan, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Paulus berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itulah sebabnya kita sudah harus terbuka dengan cara pandang yang berbeda dengan kita. Kita harus bisa saling menerima, saling menghargai. Kita harus bisa saling mengasah satu dengan yang lain. Itu cara berpikir yang dewasa. Karena gereja adalah satu. Lalu kemudian hal yang ketiga yang penting untuk kita perhatikan adalah tentang persekutuan orang kudus.
Tadi yang pertama kepemilikan gereja. Siapa milik gereja? Pemilik gereja siapa? Ya Yesus Kristus. Karena dialah yang merencanakan, dialah yang membangunnya. Lalu yang kedua, gereja yang kudus dan am. Kita ini kudus, sama-sama disucikan, dipanggil, lalu kemudian kita satu, am. Dan yang ketiga, ada persekutuan orang kudus. Kisah 2 ayat 41 sampai 43 itu sedang bicara tentang bagaimana gereja mula-mula itu berperilaku. Bagaimana gereja mula-mula itu bisa bertumbuh dengan begitu pesatnya. Jadi terjadi pertumbuhan yang begitu hebatnya pada masa itu. Bahkan mereka itu berhasil mengubah dunia ya dalam satu generasi. Padahal pada zaman itu ada begitu banyak tantangan. Tapi mari kita lihat bersama bagaimana mereka hidup. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 44, Lembaga Alkitab memberi judul di sana, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Jemaat yang pertama dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Perhatikan di sana, ini adalah kumpulan persekutuan yang banyak manusianya di sebuah tempat di Yerusalem. Berapa anggotanya? 3.000 jiwa. Jadi pada hari Pentakosta Paulus berkhotbah, lalu kemudian ketika dia menantang mereka, mereka semua meminta diri dibaptis. Kira-kira 3.000 orang. Dari mana asal mereka? Dari berbagai tempat, dari berbagai macam latar belakang, dan berbagai macam bahasa. Apa yang terjadi pada waktu itu? Di dalam teks ini kita menemukan mereka bersekutu satu dengan yang lainnya, dengan sesama dan dengan Tuhan. Mereka berkumpul untuk beribadah, menyembah Tuhan. Kita coba perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran. Kalau gereja sekarang bertekun dalam apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ya, seringkali pengajaran Alkitab ini ya, secara murni, di mana teks itu dieksplor, digali, seringkali menjadi sesuatu yang kurang menggairahkan jemaat. Banyak jemaat atau banyak pribadi yang mengatakan dirinya Kristen, yang tidak suka dengan pengajaran. Kalau khotbahnya itu isinya eksplorasi atau penjelasan firman, kurang bagus. Lalu yang mereka sukai apa? Yang motivasi, ya. Yang tentang bagaimana cara sukses, bagaimana cara berhasil. Bahkan jemaat tidak lagi bertekun dalam pengajaran secara pribadi bersama dengan firman Tuhan. Kita bisa survei berapa banyak orang Kristen yang secara konsisten mempelajari teks, membaca Alkitab setiap hari, membaca renungan-renungan, membaca tafsiran-tafsiran dan seterusnya. Kita bisa survei berapa persen orang Kristen yang melakukan. Pengajaran yang murni seringkali menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan lagi. Itu. Tetapi jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Dalam gereja kita, apakah kita membangun semangat, membangun spirit untuk suka dengan pengajaran? Apa yang menjadi bahan pembicaraan kita setiap hari di dalam kebersamaan kita sebagai orang Kristen? Banyak orang yang berpikir bahwa pembicaraan setiap hari itu enggak usah lah yang terlalu rohani. Ya.
Begini Bapak Ibu, lalu kalau kita tidak bicara yang rohani, terus kita mau bicara apa? Banyak orang yang gurawannya ketika bersama-sama di dalam persekutuan itu selalu menyerempet kepada hal-hal yang porno. Dan mereka mulai menertawainya bersama-sama, menganggap itu hal yang biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saya, ya, kalau kita melihat apa yang teks ini katakan mereka bertekun dalam pengajaran, menurut saya itu sama sekali tidak ada di dalam Alkitab diajarkan begitu. Seorang Kristen harus membangun kehidupan yang kudus, mulai dari pikiran. Bagaimana kita bisa berpikir kudus jika yang kita baca, yang kita dengar itu bukan pengajaran yang kudus? Lalu kemudian dari perkataannya muncul, mulai dari dalam hatinya, lalu keluar sebagai perkataannya. Ketika yang kita perkatakan itu bukan perkataan-perkataan firman, bukan kebenaran, maka kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran itu. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan Alkitab jika kita merasa bahwa pengajaran teks, kebenaran firman Tuhan bukanlah dasar utama dalam kehidupan kekristenan kita? Bagaimana? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam pengajaran. Hari-hari ini di mana kita dijauhkan dari pertemuan-pertemuan, seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran. Lalu yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu satu dengan yang lainnya. Mereka bersekutu di mana ada kasih Kristus di dalamnya. Dikatakan mereka bahkan berganti-gantian. Makan di mana? Jadi memang ada firman Tuhan, tetapi juga ada makan-makannya. Itu ciri khas gereja pada zaman itu. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Bahkan kalau kita baca kalau kita baca seterusnya ya, ada orang yang menjual tanahnya, lalu kemudian dipakai untuk penghidupan jemaat bersama-sama. Jadi ada persekutuan satu dengan yang lain yang penuh kasih. Lalu aktivitas apa lagi yang mereka lakukan? Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan di dalam gereja itu. Jadi ada pengajaran, ada persekutuan satu dengan yang lain, ada doa, puji Tuhan, dan penyembahan. Lalu kemudian mereka bisa melihat tanda-tanda mujizat yang terjadi. Selain itu, mereka juga melihat orang-orang yang belum percaya datang bergabung. Jadi kalau kita mau pelajari bagaimana rahasia supaya orang yang belum percaya Yesus itu dapat tertarik masuk dalam persekutuan ini, kita harus melakukan ini. Pengajaran, lalu kemudian persekutuan, dan kemudian ada peribadatan yang berpusat kepada Allah. Penyembahan, seluruh kegiatan itu adalah kegiatan rohani yang berdampak kepada kehidupan jasmani. Bagaimana dengan gereja kita? Adakah persekutuan satu dengan yang lain yang penuh kasih? Ya. Adakah pengajaran di sana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita penting untuk selalu mengingat akan hal ini. Bahwa pertama, gereja adalah saya. Akulah gereja itu. Kedua, gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil untuk menjadi saksi. Untuk bersama-sama membangun kehidupan. Itu gereja. Kemarin pada saat pemerintah mengeluarkan himbauan untuk beribadah di rumah saja, ya. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan menjadi gusar. Dan sebagian sempat berbantah-bantah lalu saling menuding. Ada yang berkata kamu tidak beriman, ya. Ada yang berkata, yang dari sana balas, iya kamu tidak berhikmat. Jadi sama-sama mereka. Yang satu tidak beriman, satu tidak beriman. Yang satu tidak beriman, satu tidak berhikmat, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jadinya pecah. Seandainya semua mengerti bahwa gereja itu bukan soal gedung, bukan soal di mana kita berkumpul, bukan. Tapi gereja adalah aku. Lalu kemudian ketika seorang mengerti bahwa di dalam gereja harus ada persekutuan, maka kita tidak akan saling menuding dan membuat perpecahan. Ada persekutuan yang indah karena aku tahu engkau adalah saudaraku, kawan sewarga. Kita ada dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Yang seharusnya saling menjaga, menguatkan, merawat, saling melayani. Itulah kita, Bapak Ibu. Coba ingat-ingat lagi, apa sih yang seringkali menjadi benih perpecahan di antara orang Kristen? Kebanyakan bukan hal yang esensial, betul enggak? Persoalan-persoalan sepele yang sebenarnya dapat dibicarakan. Gitu. Ada orang yang berkelahi di gereja, menjadi tidak enak persekutuannya, hanya gara-gara tarian poco-poco. Ada yang berkelahi di antara gereja hanya gara-gara konsumsi waktu hari Natal. Bukankah itu memalukan? Lalu kita berkata, oh gereja saya itu adalah gereja yang mengasihi, gereja yang bersekutu. Wah, itu omong kosong luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kita setiap minggu mengutarakannya, mengucapkannya dengan lantang. Maka kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kembali pada spirit gereja mula-mula itu. Bertekun dalam pengajaran, bersekutu dengan penuh kasih, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan sebagai Allah, Juru Selamat kita yang hidup. Bersama-sama menyaksikan mujizat dan menarik jiwa-jiwa datang di dalam persekutuan itu dan memperoleh keselamatan. Itulah cara kita mempraktekkan pengakuan iman kita. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Sehingga yang kita ikrarkan setiap minggu ini bukan hanya jadi lip service atau menjadi omong kosong belaka, tetapi benar-benar kita praktekkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus-menerus mengingatkan kami agar menjadi pelaku-pelaku firman, menjalani kehidupan sesuai